Kalian lebih suka balapan yang kayak gini? Atau kayak gini? Keduanya memang sangat berbeda. Yang satu di trek halus, yang satu di tanah. Nah, kepikiran nggak sih? Apakah rally driver bisa mengendarai F1? Atau sebaliknya? Yuk, mari kita bahas F1. Formula One dianggap sebagai puncak dari motorsport. Dengan sekitar 70 juta penggemar yang antusias terpaku pada kursi mereka di setiap hari balapan secara global. Dan untuk kejuaraan rally dunia adalah kompetisi populer lainnya di balapan motor, di mana tujuan kompetisi serta peraturan dan regulasi berbeda secara signifikan dari F1. Keterampilan yang dibutuhkan untuk masing-masing balapan lumayan cukup berbeda, bahkan berbeda banget. Pembalap yang sukses biasanya unggul dalam kategori balap yang mereka pilih aja, dan cenderung tidak melakukan dengan baik ketika peran mereka dibalik. Ada beberapa orang yang bisa mengendarai F1 dan bisa juga di rally. Ini kita akan bahas nanti di akhir video ya. Pertanyaannya, apakah seorang pembalap rally atau pembalap F1 akan tampil lebih baik jika peran mereka dibalik? Ini sama aja seperti menanyakan apakah seorang pelari maraton jarak jauh dan seorang pelari sprinter, siapa yang akan keluar sebagai juara? Mereka berdua adalah pelari, namun keterampilan dan fisiologi yang dibutuhkan untuk unggul dalam disiplin ilmu masing-masing sangat berbeda. Namun, ada beberapa pengamatan yang menarik untuk dipertimbangkan. Sebelum melihat pembalap itu sendiri, karena F1 dan rally berbeda secara signifikan. Penting untuk melihat elemen latar belakang untuk masing-masing disiplin motorsport ini. Karena faktor-faktor ini sangat penting dalam menentukan kualitas unik mana yang merupakan penentu untuk karir yang sukses di masing-masing dari motorsport ini. Terlepas dari pembalap dan gaya mengemudi, perbedaan utama antara F1 dan rally ini adalah karakteristik fisik mobil, trek atau sirkuit untuk mereka balapan. Dan tentu aja, peraturan yang mengatur masing-masing olahraga motorsport ini sangat berbeda. Meskipun ini merupakan perbandingan pembalap yang sulit, dan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan di antara keduanya. Faktor-faktor ini adalah apa yang membedakan kedua jenis motorsport. Di F1, mobil bersaing dalam tim yang terdiri dari dua pembalap yang berdedikasi, dan poin diperoleh sehubungan dengan posisi yang dipegang saat melintasi garis finish. Setelah setiap balapan, poin diberikan kepada setiap pembalap dan dihitung pada akhir musim untuk menentukan pemenang kejuaraan dunia. Untuk setiap balapan, pemenang mendapat 25 poin, runner-up mendapatkan 18 poin, dan tempat ketiga mendapatkan 15 poin. Dan tentu aja pembalap yang berhasil finish di bawah posisi 10 tetap akan mendapatkan poin. Pada akhir musim, tim menghitung poin mereka bersama-sama untuk kedua pembalap ini, berguna untuk menentukan total poin konstruktor. Setiap balapan pun terdiri dari 3 sesi latihan, pada hari Jumat dan Sabtu, yang memungkinkan pembalap untuk membiasakan diri dengan sirkuit dan menyetujui masalah mekanis atau kinerja. Perlombaan kualifikasi berlangsung pada hari Sabtu untuk menentukan posisi grid untuk balapan utama yang diadakan pada hari Minggu. Durasi balapan biasanya di bawah 2 jam, kecuali ada suspensi balapan, yaitu red flag. Dan dalam kejuaraan rally WRC, poin juga dialokasikan untuk kemenangan pembalap, pabrikan, dan juga co-driver atau navigator dengan sistem penilaian serupa. Setiap event juga biasanya diakhiri dengan power stage, dan poin bonus diberikan kepada 5 pembalap tercepat dengan basis 5, 4, 3, 2, 1. Alih-alih bersaing head-to-head di permukaan yang halus, yang dipersiapkan dengan baik seperti di F1, balapan mobil rally diadakan di jalan umum tertutup di semua medan dan dalam kondisi cuaca apapun. Ini adalah balapan dengan waktu, dengan mobil berjuang melawan waktu, dan elemen untuk menyelesaikan masing-masing dari 15 hingga 25 tahap secepat mungkin. Seorang co-driver membaca peta yang disebut pace note, dan memperingatkan pengemudi tentang bahaya yang akan datang di depan. Format balapan dimulai dengan rekaman pra-balapan 2 hari dengan kecepatan lebih rendah untuk melatih rute, dan bagian navigator untuk menyiapkan catatan kecepatan mereka. Pada Kamis pagi, mereka melakukan tes track kering dengan kecepatan penuh untuk menyempurnakan mobil dan strategi mereka untuk race day. Perlombaan utama dimulai pada Kamis sore dan berakhir pada hari Minggu dengan power stage penutup sebagai kesempatan terakhir untuk meraih beberapa poin bonus tambahan. Mobil F1 adalah murni mobil balap, dirancang dan dibangun dari bawah ke atas. F1 adalah mobil kokpit terbuka yang terbuat dari serat karbon dan bahan komposit lainnya, dengan mesin yang dibuat khusus dan aksesoris atau gadget balap yang membuatnya cocok untuk tujuan balap. Tetapi ini berbanding terbalik dengan mobil rally. Mobil rally adalah mobil legal jalanan yang telah dimodifikasi untuk balapan. Mereka harus terdaftar sebagai mobil jalanan resmi, karena fakta bahwa dalam beberapa tahap balapan, mereka diharuskan melintasi jalan umum dan diharapkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas normal. Mobil rally tidak secepat mobil F1 secara alami.
dan memiliki suspensi yang dimodifikasi dan perlindungan bagian bawah untuk menangani kondisi jalan yang buruk. Dan di F1, sirkuit tempat balapan mobil diawasi dan dikontrol dengan ketat. Negara-negara yang bercita-cita menjadi tuan rumah balapan F1 perlu memastikan permukaan trek yang mereka tawarkan mulus dan aman, dan harus mendapatkan lisensi grade 1 dari FIA untuk menjadi tuan rumah acara F1 jika aplikasi mereka berhasil. Selain itu, trek F1 tertutup. Ini berarti para pembalap biasanya tahu belokan mana yang akan datang berikutnya. Beberapa sirkuit dipetakan di jalan umum, seperti Grand Prix Monaco dan sirkuit kota Baku. Nah, ini berbeda banget dengan rally. Mobil rally berlomba dari satu titik ke titik lainnya di jalur, bukan di sirkuit. Perbedaan utama dengan F1 adalah mereka berlomba di atas kerikil dan juga aspal kadang-kadang, bahkan melintasi sungai atau rawa. Dan mereka balapan dalam segala kondisi cuaca. Dan ini termasuk menavigasi jalur hutan berangin dan melakukan jumping. Yang mana ini mengharuskan pembalap harus memiliki kemampuan menggunakan rem tangan dengan sangat ahli. Dalam rally atau lebih dikenal dengan WRC, ada antara 15 dan 30 stage dan melalui semua jenis medan di jalan umum. Pengemudi rally biasanya tidak tahu apa yang ada di depan mereka dan mengandalkan co-driver atau navigator yang membaca peta untuk memperingati tikungan atau rintangan yang akan datang, yang memungkinkan pembalap untuk fokus pada tugas mengemudikan mobil. Salah satu perbedaan terbesar antara F1 dan WRC adalah kecepatan kinerja mobil-mobil ini. Mobil F1 dibiarkan secara khusus untuk kecepatan dan menikung, dan semua elemen desain yang digunakan untuk membangun salah satu monster ini dibuat dengan tujuan tersebut. Inilah sebabnya mengapa F1 dianggap sebagai motorsport tercepat di dunia. Kecepatan tertinggi mereka secara teratur mencapai lebih dari 330 km per jam di lintasan lurus. Meskipun mobil rally tidak mencapai kecepatan ini, tapi mobil rally sama sekali tidak lambat. Mobil-mobil ini dimodifikasi untuk akselerasi dan handling yang cepat. Mobil rally mampu terbang di atas lompatan atau melayang di sekitar sudut tanah dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam. Nah, faktor lainnya, kalau waktu balapan F1 tiba-tiba hujan turun, ini menyebabkan visibilitas yang buruk, terutama mengingat jarak antara mobil yang dekat. Ini tentu aja menyebabkan banyak semprotan air ke pembalap di belakangnya. Dan pembalap F1 secara alami akan melambat saat hujan, dan keterampilan individu pembalap akan lebih diutamakan daripada tenaga mesin. Nah, ini berbanding terbalik nih dengan rally. Di rally tidak membuat pengecualian untuk cuaca buruk. Cuaca hujan atau cerah, semua harus terus berjalan sebagaimana mestinya. Balapan secara teratur berlangsung dalam kondisi salju atau es. Dan ini tentu aja, pembalap rally harus memiliki mental baja dan banyak kepercayaan pada kemampuan navigator mereka. Karena nasibnya memang dipegang sama dia. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pembalap mobil tidak berbeda jauh antara berbagai jenis olahraga motor. Mereka semua harus sangat kompetitif dengan tingkat mental yang super baja dan emosional yang luar biasa. Keduanya membutuhkan keterampilan tingkat tinggi, tetapi dengan cara yang berbeda. Kedua kelompok pembalap menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengenal mobil mereka secara dekat. Ini untuk mendapatkan performa terbaik mereka. Kalian tidak dapat menempatkan seorang pembalap rally ke dalam mobil F1 dan mengharapkan dia untuk memahami apa yang dilakukan semua tombol di balik steering wheel. Kalian juga tidak dapat memasukkan pembalap F1 ke dalam mobil rally dan mengharapkan mereka untuk mengendalikan mobil rally secara efektif di atas es atau salju. Pembalap rally dianggap sebagai pembalap yang paling terampil dalam olahraga motorsport. Jalur memutar, berbelok, dan segala medan yang harus mereka hadapi dalam balapan menguji kemampuan mengemudi mereka hingga batasnya. Mereka juga harus berada dalam kondisi fisik yang prima untuk bertahan selama balapan 3 hari dan sering bangun larut malam untuk menyempurnakan strategi mereka. Kalau di F1, masalah mekanis atau teknis ditangani di pit. Mobil-mobil secara rutin masuk ke pit ketika muncul masalah yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian. Dalam rally, pesaing diperbolehkan servis mekanik pada waktu yang telah ditentukan di seluruh tahapan. Dan mobil dikunci di malam hari tanpa akses dari anggota tim. Dan jika pembalap mengalami crash di tengah balapan, pembalap dan co-driver harus terampil untuk melakukan perbaikan sendiri. Makanya kalau di mobil rally, mereka membawa pasokan alat dan suku cadang di bagasi mobilnya. Di balik itu semua, pembalap Formula One dianggap sebagai kumpulan driver terbaik dalam hal kecepatan. Tapi pembalap WRC jauh lebih agresif. Mereka harus terus-menerus gaspol throttle, kemudi, kopling, dan rem untuk menangani sudut yang tidak terduga. Mobil-mobil itu kuat dan dirancang untuk memenangkan trek semacam ini, termasuk banyak lompatan, drift, dan belokan hairpin. Tidak banyak yang memisahkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengejar karir yang sukses dalam demonstrasi F1 atau WRC. Ya, walaupun kita tahu kalau Kimi Raikkonen sempat coba rally dan dia cukup terampil di sana. Jadi kesimpulannya,
Semua pembalap sama-sama hebat, hanya saja hebat di bidangnya masing-masing. Ya kayak Koki aja di dapur. Kalau Koki disuruh ngejahit, pasti hasilnya tidak sebagus tukang jahit. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe channel ini